Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is me, Menil Sostia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Biasanya gue recording bersama wanita cantik. Cuman sayangnya hari ini seorang pria yang gak bisa disebutkan namanya, ya kan? Karena ya terlalu banyak perusahaan yang dia chip in di sana. Ya, you know lah. Ya ini ada sedikit kerahasiaan-rahasiaan kayak gue gitu kan. Orang gak boleh tahu gue siapa. Dan orang ini juga sepenting itulah dalam suatu industri, suatu ya you know lah ya. Gue gak boleh mendeskripsikan terlalu banyak karena ringkih gitu loh. Dan buat teman-teman sobat nganu dimanapun kalian berada, kalau bisa sebelum dengerin podcast ini follow dulu di Spotify FW Podcast. Enaknya kita manggil dia apa ya? Bapak, bro, atau abang? Hai ya bro. Halo. Waduh, suaranya udah kayak berat-berat gitu ya. Apa mau nyanyiin gue nih? Apa mau gantiin gue sebagai host? Panggil gue Master aja. Oh master. Ini master dalam hal apa dulu nih? Kayak banyak banget. Master kan biasa master FWB nih, admin FWB, masternya FWB nih. Padahal nggak juga. Lo enaknya dipanggil apa? Master. Master aja udah. Master. Tadi lo mention juga kan biasa lo apa undang cewek-cewek cantik. Sekarang pria jelek lah ya. Iya. Jauh lah ya. Ya udah 50-an tahun. Oh ya. iya. Yang udah mature lah ya. Udah mature. Ya, yang kalau bawa mobil pintu 2 lah ya. 4 sih masih. Oh 4 ya. Gak ada rencana ganti pintu 2. Nanti aja. Oh, yang penting rumah pintu banyak ya, biar ganti-ganti gitu ya. Ketawanya gitu banget ya. Ini acting banget nih. Acting. Suara aslinya begini memang. Oh, asik ya. Jadi kayak Anonymous dan ketika Anonymous ketemu dengan Anonymous, ya beginilah jadinya. Biarkan mereka yang mendeskripsikan siapa nih si admin lagi ngobrol sama siapa nih. Orangnya berjas sekarang. Ya formal banget lah. Pekerja kantoran, cuman ya nggak mungkin yang kerja 8 to 5 juga. Cuman ya lu bisa bayangin aja sendiri dari suaranya. Sudah semature ini, apakah dia mempunyai peliharaan di mana-mana? Waduh. Ini Ini udah pertanyaan atau lo? pengen nanya aja sih. Oh gitu. Lu punya peliharaan gitu gak sih? Peliharaan sih sebenarnya kadang suka kayak ngayal sih. Pingin ya punya peliharaan. Tapi gue punya kode sih. Gue married, gue udah berkeluarga. Tapi ya itu yang gue lihat teman-teman gue berantem selama ini kan sama pasangannya. Karena kebanyakan teman-teman ini tidak bisa membedakan antara you actually love your wife and family sama lo memang you have this huge interest in sexual life yang lo mau bereksperimen. Jadi my quote is I separate love, I separate eksperimen dengan gua tidak like spending financial. Oh, berarti bukan lo bukan lain. tipe yang kayak gitu ya? Bukan, karena gua melihat juga beberapa teman yang melihara gitu ya. Meskipun intentionnya awalnya melihara sesuatu hal yang terdengar transaksional gitu. Tapi pada akhirnya yang namanya seks ya, when you do it often and then when you have more communication with them, akhirnya relationship itu akhirnya terjadilah gitu. Either one of them or sama-sama akhirnya punya relationship. Itu sih kode yang akhirnya rule yang gue harus hindarin gitu. Ada batasan lah. Boundariesnya harus jelas ya. Jelas. Actually gue ada buku yang gue bikin sendiri tuh. Serius? Enggak lah bercanda. Tapi gue tulis aja kadang biar mengingatkan diri sendiri lah sejauh apa sih gue mau berpetualang gitu. Lo kan backgroundnya adalah orang bisnis yang emang udah chipin di mana-mana lah. Gue nggak bisa sebut nama, cuman background seperti itu. Tapi lo pernah sebelum itu lo kerjanya seperti apa sih untuk sampai di titik ini? Kerjanya? Apakah lo punya industri di hiburan juga kah atau gimana? Kalau kerjaan sih awalnya pasti gue waktu itu nyoba sana sini lah. Di media pernah, perbankan pernah, sumber daya alam, mining itu semua gue cobain mungkin waktu muda karena eksperimen ya. Was trying to figure out apa sih yang oke buat gue. Dan akhirnya juga sempet juga dulu gue bahkan pernah nge-DJ bro. Waduh, dunia malam banget nih. Iya, tapi sebenarnya I won't say pekerjaan ya, karena waktu itu lebih kayak ya hobi. udah
ya hobi, tapi kadang ngarep juga dibayar. Ya beberapa kali dibayar, beberapa kali enggak. Tapi waktu itu goalnya sih memang bukan ininya, yang gue cuma kayak zaman muda, ini cewek-cewek nih kalau liatin DJ kayaknya pada becek semua nih. Gue coba iseng-iseng gitu. Dapat ya? Ternyata ngaruh, bro. Ternyata ngaruh. Makanya. Karena dunia DJ itu kan dunia malam ya. Yoi. Yang kerjanya ya udah, di malam hari. Ada nggak pengalaman menarik yang anjrit nih, sampai keinget sampai sekarang? Ini dulu. Keinget ya. Kalau DJ sih sebenarnya gue jujur aja, didn't have actually crazy sex life yang gimana banget lah waktu itu. But it was a surprising thing. Ya waktu itu mungkin gue masih umur berapa ya, 21, 20. Mungkin kalau waktu itu DJ ketemu anak-anak masih SMA 17, 18. Gemes-gemesnya tuh. Masih gemes-gemesnya. DJ ini nih, DJ ini gitu kan. Terus kayak didengar, si DJ ini. Terus kayak sering aja, kadang suka ada cerita, si ini ngefans nih sama lo. Mungkin kadang ngeliat gue di Stage. suatu klub lah ya. Iya. Jadi kayak kalau ibaratnya di Kolo, itu namanya stadium. Iya. Stadium bukan stadium. Malioboro ada striptease. Iya. Tuh, boleh nih ceweknya ini nih. Kalau DJ tuh kayak display juga, tapi caranya lebih subtle aja, bukan I'm not here for sex, but if you want me, you let me know. Gitu. Anjir, orang nge-approach lu dengan cara gimana waktu itu? Atau lo tipikal yang di-approach duluan atau lo yang nge-approach sih? Nggak, biasanya sih mereka temennya nih mau kenalan atau apa. Terus kadang mau minum, gue beliin minum. Cuma kadang juga ada yang udah mungkin lebih berumur. Nih aku ada minum nih, mau nggak gitu. Cuma kadang nggak pernah tahu sih, umurnya dia berapa. Tapi hot sih, jadi ya age is just a number lah kalau hot. Iya, that's it. Gue make sense. Karena sekarang emang umur juga sebatas umur aja dan sebatas angka gitu. Yoi. Kalau misalkan lo nyaman dan lo cocok ya why not, coy. Yeah. Hotness doesn't measure age lah. You can be hot when you're 67. Ya, gue nggak tahu kalau 70 ya. Iya. But I've seen girls 60 years old masih oke lah. Kayak di Pornhub gitu ada beberapa yang gilf itu, dia 60 anjing masih kayak gini gitu. Tapi nggak banyak ya kita lihat kayak gitu ya. Tapi lu emang punya fetish kayak gitu atau gimana sih? Secara psikologis gue tuh punya deep inside tuh punya rasa ingin diterima. Oke. Gue tuh punya challenge diri gue adalah gue pingin selalu diterima sama certain community gitu. Misalnya kalau kita ngomong age, well now gue udah berumur lah gitu. Jadi gue punya challenge gimana gue masih bisa relevan nih sama umur masih belasan tahun. Jangan belasan bro, minimal 18 lah. Oke, udah dewasa. Udah dewasa, 18 ke atas atau mungkin 60-70 gue masih bisa relevan. Jadi gue punya challenge seperti itu dalam hal pekerjaan, networking, friendship, even seks gitu. Tapi emang rata-rata orang-orang juga punya seks yang fantasies yang liar juga gitu loh. Liar. Kadang kalau misalnya kita, ya mungkin ada beberapa orang yang umurnya cuma belasan, let's say 18 tahun, punya fetish, bisa bobo sama kakek-kakek mungkin, atau itu mungkin gue rasa ada sih. Mungkin ada ya. Gue nggak tahu ya kalau dari posisi wanita ngelihat itu. Tapi kalau gue sih jujur kalau sampai sekarang, kalau sampai nenek-nenek sih belum. Tapi kalau nenek-neneknya kayak gilf yang di Pornhub, I would be down. I would be down. Fetish lo apa BTW? Lo belum jawab fetish lo apa nih sampai sekarang? Gue tuh always have this interest in BDSM ya dari dulu. Mungkin dari I don't know man, SMP kali ya. Why? I don't know, it's just like ini something different ya gitu. Karena gue tuh memang orangnya mungkin relate ke kerjaan gue ya. Kerjaan gue kan unorthodox itu. Oke. Orang kalau nanya kerjaan apa? Gue nggak ngerti gitu. Tapi sebenarnya we create an impact from what I've been doing gitu kan. Begitupun kalau seks pun kayak if you're talking about doing missionary lah, lo doing inilah, like romantic sex. Yeah, it's one of the thing that I like to do, but I want to explore more things gitu. Iya. Lu bilang kalau lu punya fetish BDSM. Tapi lu selama lu hidup dan selama lu, yang setahu gue lu udah marriage kan, apakah lu mempraktekkan hal itu? Mungkin kalau sama istri sebenarnya enggak bro. Karena balik lagi kan, maybe this is one of the reason kenapa gue bilang gue eksperimental kan. Karena yang namanya seks itu kan harus consensual kan. Benar. Even mau dan sama mau. Mau sama-sama mau. Even kadang istri kan juga ibaratnya mereka juga punya keterbatasan gitu. Dan kadang dia juga, gue menghargai itu. Gue kayak, tapi aku pingin ini, kamu harus mau gitu kan. Kadang kan suka ada cerita-cerita tuh kayak mau anal atau apa, ya kan. Gitu kan. Tapi itu sefetish-fetishnya gue, percaya atau enggak, gue gak pernah anal sampai sekarang.
Why? Nggak tertarik aja kalau anal ya. Something else I'm fine, but other than that whole, gitu. Agak geli-geli gitu ya. Tapi ya ini fetish itu setiap orang ya berbeda-beda sih. Ya fetishnya ini kalau misalkan dia bisa mempresentasikan atau mengimplementasikan, mungkin kayak anjir gue puas banget nih. Tapi apakah hal itu, lu kan tahu batasan dan konsensual tadi. Yeah. Apakah ketika itu nggak tercapai, lu bisa marah atau lu bakal mencari ke yang lain? Ya, of course. Explore other opportunities. Tapi again ya itu, gue balik ke kode gue. I do not fall in love. I do not invest, spend money yang spend money of course saya mungkin makan atau apa yang make sense lah. Tapi gue beliin tas, sewain apartemen apa ya, no lah gitu. Lu tadi sempat mention explore dengan cari yang lain jika ada something yang nggak bisa lo penuhi atau dipenuhi. Gimana caranya lo explore? Menggunakan apa? Bridging-nya asik ya. Aduh. Basically gue pakai gue salah satu yang memudahkan gue sekarang ya of course dating app lah gitu. Tapi kalau kita ngomong conversion, mungkin dari 10 aktivitas yang gue lakukan, mungkin dari dating app ya let's say 2 to 3 lah. Tetap sih the other 7 comes konvensional lah. Conventional in a way, gue lagi pergi kemana, ketemu siapa, atau gue ya let's say Instagram, DM-an, React. Kadang LinkedIn. Bingung kan kadang LinkedIn. Kenapa ya? Karena kan I have to be honest man, sometimes all these professional people are hot juga gitu. Parah. Karena ada orang-orang juga punya fetish kayak ketika ketemu sama orang pintar kayak aduh. Yes, that's also part of my fetish kan. Intelligent juga. Iya. Kadang orang seksi bukan karena bodinya, tapi karena kepintarannya. Exactly. Kadang isi otak lebih penting daripada isi celana lo gitu. Ya. It's all the right combination of everything ya. Iya. Kadang ada yang enak diranjang tapi ketika ngobrol kan nggak nyambung. Itu bikin komunikasi nggak lancar juga gitu loh. Ya, tapi communication, sometimes gue nanya sama lo deh. I mean, if you talk about sex gitu ya, do you care about communications verbally ya when you want to have sex with somebody gitu? Gue care banget sih karena care, ya? Karena hal itu gimana ya? Seks adalah sebuah komunikasi yang paling baik menurut gue. Jika kalau misalkan lu secara verbally lu nggak bisa komunikasi, nggak bisa tukar pikiran, nggak nyambung, dalam hal seks pun lu nggak bakal nemu kenikmatan di sana gitu. Ya betul. Lu gimana? Pasti lu harus ada apa dulu gitu loh. Iya sih. Tapi ada bener juga. Kadang kan kita ketemu orang mungkin yang terlalu I don't know, let's say terlalu bimbo, terlalu nggak terlalu bisa ngomong. Ya beda sih memang sexual activitiesnya ya. Iya. Jadi nggak ada faktor lain yang bikin kayak gitu loh, kayak greget gitu kan. Lu tipikal yang dominan atau pasif sih? Gue bisa dua-duanya bro. So I've done it with several mistress. Okay. When I say mistress, like actual BDSM mistresses, they all say the same thing gitu, kayak you're a good slave katanya. Ya. But on the other hand, kayaknya you're a good master. Makanya tadi gue dibilang master. You're a good master. Akhirnya di sesi yang sama, di saat yang sama, dia bilang aku mau coba jadi masternya. Okay. And they actually said, wah bener, you can do both gitu. I'm like, makanya dia bilang kan, gue mau accepted in many communities. Berawalnya semua dari ranjang ya berarti. Lo bilang kalau misalkan lo harus bisa masuk ke dalam, bisa berada di satu tengah-tengah lah, bisa main ke atas, bisa main ke bawah. Ya depan belakang tapi enggak ya bro ya. Iya. Tapi apakah semua itu berasal dari apakah lingkungan lo yang mempengaruhi atau lo nya yang dengan eksperimental ini lo bisa belajar banyak hal dan lo mencoba satu one by one dengan banyak orang dan lo exploring banget orangnya atau gimana? Mungkin berasal dari kecil ya. Kecil kan I think it's everyone's issue waktu kecil adalah being accepted dengan teman-teman. Apalagi waktu zaman sekolah kan teman tuh kayak everything gak sih lo? Iya. Either lo mau jadi the cool person di school atau lo just want to be liked by friends. Ya mungkin itu yang ngebentuk gue dulu gitu. Jadi dulu gue dilatih kayak gue mau main sama certain group, dia sukanya ini, gue ngertiin itu. Certain group ini gue ngertiin itu. Jadi mungkin dari kecil gue udah terbiasa untuk ingin mengetahui banyak hal karena motivationnya adalah being accepted to certain
inilah ya, aspek of community misalnya. Ya. Karena kayak misalkan orang-orang kita lihat sih ngomong BDSM ya. Itu kan sebuah apa ya, tipe-tipe ya. Dan gak semua orang tuh bisa melakukan hal itu gitu. Iya kan? Gue juga kaget pertama kali kayak, gue nggak expect sih gue kuat diginiin. Iya. Gitu kan. Karena ya coba aja kayak lu yang emang seks pengennya kayak vanilla lah yang manis. Yeah. Tiba-tiba lu dapat ketemu orang yang emang liar banget terus suka yang dikasarin atau gimana. Nggak bisa semua orang seperti itu dan bisa nerima kadang. Exactly. Gimana cara lu mengkomunikasikannya? Jadi waktu itu memang my first experience dibilang kalau kamu nggak kuat, say ada safe word lah gitu kan. Iya. Tisu ya. Apapun lah safe wordnya lah, pokoknya whatever it is. Iya. Terus gue tuh kayak waduh, emang separah apa nih, emang gue diapain gitu kan. And then ya gue udah committed, gue mau cek sejauh apa sih kegilaan gue. So all the things that they've done to me itu parah men. Lu ada traumatik gak sih? Enggak, surprisingly I actually enjoyed it. Cik. Itu yang gue kadang lihat, digituin, ditusuk itunya, atau nipplesnya dijepit atau apa, all these things lah ya. Oke. Ternyata buat gue tuh something new. Dan itu buat lu kayak anjing, gue pengen diginin lagi deh. Ayo coba lagi explore lagi. Iya, explore lagi, dan I try multiple. Setiap ini tuh punya ininya beda-beda lah. You know, like having sex, you meet with someone, dia blowjobnya skornya 9 sih. Ya ini sama lah kurang lebih. Dia jago di sini, dia jago di situ. Dia jago fingering nih. Ya gitu misalnya ya kan. Dia jago di atas. Favorit lu apa? Favorit ketika having sex tuh favorit lu apa? Gaya favorit lu apa? Kalau having sex, gue diapain atau Terserah. Boleh lu mau diapain atau lu yang ngapain? oh ya, I mean fetish. Lu kan bot nih. Fetish is always, I think blowjob is like the most ini ya. Gue tuh ngeliat blowjob tuh kayak art bro. Why? I don't know, I think it's an art, I think it's beautiful. Fellatio ya kalau orang Eropa ngomongnya kan. Terus even di Pornhub ada tuh Felucia Blow. Dia bikin video itu artistik banget apa. Dan gue tuh suka menilai, dia kena gigi nggak, dia ini nggak, dia sedalam apa. Setiap orang beda-beda, dan gue nggak bisa bilang kalau dia lebih enak dari ini, nggak bisa bro. Karena menurut gue ada sensasi beda-beda. Sebenarnya gini, I see sex or whatever it is tuh kayak lo melihat makanan gitu kan. Lo makan, lo suka KFC, lo suka NCD, Texas, lo suka ayam goreng, tapi kan lo nggak spesifik kan KFC doang. Karena ada masing-masing beda kan. So I see sex like food sebenarnya. Make sense nggak? Make sense. Karena emang kadang kalau misalkan ada 3 orang, gue tengah-tengah, ada 2 cewek. Kadang yang ini enak, yang ini juga enak, tapi dia punya citra rasa lain dan dia juga punya perbedaan yang lain. Iya. Ya cocok-cocokan juga sebenarnya sih. Nggak bisa menilai kayak gue ngeset dia anjing dia enak banget, dia juga enak banget. Tapi ada something yang emang semua ini manusiawi ya, kayak nggak ada yang sempurna gitu. Pasti ada kurangnya. Kita pun juga sama. Asli. Dan gue juga nggak pernah bilang there's a bad sex sih. Sex is sex ya. Sex is- Just different experience. Karena orang kan nggak enak ML sama dia, ya jahat amat lo ngomong gitu. Padahal udah lu coba. Iya makanya udah bagus dikasih. Iya kan. Jelek. Iya makanya. Tapi lu ke dalam hal seks itu sendiri ya, lu tahu lah ya namanya orgasm. Apakah itu menjadi goals lo dalam hubungan seks atau enggak? Atau lo mencari Orgasm fun? gua atau dianya nih? Iya berdua lah. Kalau orgasm sih gue orangnya memang gue selfless bro. Gue utamain dia udah keluar belum gitu. Kalau dia udah keluar ya udah, abis itu gue mau keluarin mau apa ya serah gue kan. Tapi kayaknya it's a big no kalau dia belum, gue duluan gitu. Gak adil aja sih. Gak adil. Karena kalau banyak orang-orang cewek-cewek selingkuh di luar sana karena itu. Oh iya. Iya. Gue banyak banget dapet cerita yang gue gak puas sama suami gue. Ini narsum lo nih. Enggak lah, ya cerita teman gue. Kebanyakan kayak gitu. Jadi dia di rumah pun kayak nggak ngerasa rumah. Dia di kamar pun nggak ngerasa itu kamarnya dia. Dan dia nggak comfort dengan hal itu. That's why makanya kenapa dia cari yang lain. I think that is the perception yang kebanyakan orang tuh, gue nggak tahu ya apakah ini karena culture atau kepercayaan masing-masing atau apa ya. That a lot of guys believe that mereka tuh harus dipuaskan. Kebanyakan berpikir begitu kan. Padahal kan nggak juga ya. Nggak juga gitu. I guess it's not about you love her or not atau lo apa. I think it's about like
seks aja beginningly it's a consensual thing. Iya, Ya kalau betul. dipaksa itu namanya kan pemerkosaan kan. Rape. It's a consensual thing, meaning that I have expectation, she has expectation. My expectation, of course, gue orgasm lah, gue come. Dia pun juga dong. Harus dong. Masa dia, oke, consensual tapi end up like gue belum keluar nih. Gitu. Iya, tapi ada nggak pengalaman yang lu buruk buat anjing gue nggak bisa bikin dia keluar nih? Apa salah gue? Jadi itu mungkin asal usul kenapa mungkin gue juga spesifik ya dan gue belajar. I used to have a girlfriend dulu, long time ago. Ya dia selalu komplain belum nggak keluar atau kadang mungkin akhirnya udah males kali gituan sama gue karena ya mungkin nggak puas dan akhirnya dia selingkuh lah apalah. Terus gue heartbroken kan. Gue kayak fuck. Dan pada saat itu mungkin karena ketidaktahuan kita berpikir kalau orgasm only comes from penetration. Padahal nggak juga. Nggak juga, combination lah. Iya, iya. Kadang kita harus fingering dulu, harus ini Iya. dulu. Karena gitu banyak kan. banget cewek-cewek yang nggak bisa orgasm ketika dipenetrasi. Exactly. Iya kan? Kadang malah mereka orgasmnya kalau ya we found her clitoris lah gitu Ya, kan. bisa Ah. di-licking atau Ya. fingering. Ya banyak lah. Ya. Ini kenapa jadi Apapun, gini? apapun, Kenapa jadi liatin apapun. gue nih? Produser gue kenapa jadi kayak gini? Dan lucunya kadang gue ketemu beberapa tuh kadang kita pikir memang sih kalau kita ngomong chances ya. Iya. Mungkin mayoritas kalau kita dapat klitoris itu bisa terjadi, tapi I've met a few. Ada itu beberapa orang. ternyata bukan di klitoris. Iya. Macam-macam. Macam-macam. Ada yang di perut, Ada yang di kuping. ada yang di kuping, ada yang harus anal, which tadi gue bilang gue mau anal ya. Hal lain lah yang masuk ke analnya lah gitu. Dan ini beda-beda. Makanya Beda-beda. ini penting untuk dikomunikasikan gitu. Kalau misalkan let's say lu punya pengalaman yang mantan lo dulu yang udah lewat terus tiba-tiba dia nggak puas dengan lo nggak bisa memuasi dia dan bisa bikin dia kayak aku belum come terus lu gimana? Itu kan juga lu jadi kayak Stres, acuan- bro. Stres kan? Stres Jadi kayak gua. anjing salah gua apa? Agak sedikit cranky atau ngerasa kayak nyesel ketika cewek lu tuh bohong kalau bahwasanya dia fake orgasm kan. Tendensi orang kan fake. Iya. Dia juga nggak enak kan ngakuin gitu. Nah itu isunya. Bener, isunya tuh kayak gitu. Makanya lu belajar. Tapi gue nggak tahu ya. Gue juga kadang gue tuh bukan yang kayak nanya kamu udah keluar belum atau apa. Dia actually said it. Oh my god. Aduh keluar. Ya gitu kan. Jadi Iya, iya. gue tahu gitu kan. Oh oke udah gitu. Dan Tiba-tiba memang matanya putih. Dan memang ngantuk. sih kadang banjir. Tapi kadang ada yang nggak banjir juga. Beda-beda gitu kan. Iya, karena Jadi, nggak semua orang juga bisa untuk squirting. exactly nggak semua Nggak semua semua bisa. orang. Iya, Heeh. iya. Terus udah gitu ya waktu itu kan gue jadi ada insecurity nih. Iya, Apa iya. karena titik gue kecil misalnya atau karena gue juga gak tahu perbandingan titik gue kecil ya. Gue bandingin sama bokep. Ya lu lihat sendiri titik bokep kayak gimana. Ya susah lah. Iya. Gitu. Iyalah. Jadi ya, insecurity muncul tapi ternyata ya itu gue punya persepsi salah karena kalau lo orang tuh suka salah gimana sih cara muasin cewek. Mereka lihat di film bokep gitu. Bok apa? Bukan begitu sebenarnya. Iya, sebenarnya bukan. Karena Ternyata. setiap orang tuh beda-beda. Ha-ha. Cara untuk sampai ke sana tuh beda-beda. Exactly. Nah, akhirnya gue punya teori di mana kayak ini salah. This is what guys wants to see. Bener nggak? Iya. Karena kalau persepsi cowok tuh seks tuh harus bak buk. Kalau bisa tembok jebol lah. Ya gue nggak tahu lah. Iya, misalnya. sampai ketok misalnya. Gitu kan. Tapi ternyata nggak begitu. Dan akhirnya gue realize. Gue pikir gini. Kenapa gue nggak belajar dari lesbian scene? Nah, Because lesbians know how to make each other orgasm karena Nah. they are themselves. Iya, iya. Gue lihat ternyata permainannya ya kalian nonton aja lah gitu. Lesbian scene gimana. Ternyata begitu dan kadang gue nanya teman-teman gue gitu yang cewek-cewek. Is it true? Kalau lo lihat lesbian scene, this is how you get orgasm. Iya. ya jadi kayak gitulah ya. Iya kan? Emang lu harus nanya dan sering sharing dan ke teman-teman tuh harus kayak ya ngobrol juga penting juga karena setiap orang tuh punya beda-beda, interestnya beda-beda, fetishnya beda-beda, sukanya di gimana. Lu komunikasiin aja ke pasangan lo. Janganlah lo nutup diri dan fake malah ngebohongin pasangan lo. Kasian. Nggak ada straightforward aja to the point because apalagi lo in relationship. You don't want to have a sucky sex for your whole life kan. Lo ngomong aja gitu kan. Iya. Aku nggak suka diginin, aku pengen diginin, ngomong aja. Jadi saling belajar. Gitu. Lu kan juga udah sering. Lu orangnya tukang bukan tukang ya. Tukang. Lu adalah orang yang suka sangat amat explore. Iya. Gimana tempat tergila lu ketika lu melakukan hubungan having sex? Mungkin kalau orang akan bilang, alah lo kebanyakan nonton bokep, bohong lo. Pesawat gue pernah. Pesawatnya bukan di WC bro, Tapi di kursi.
Gue sih pernah Bisnis apa ya? Bisnis. Wah, itu dia mungkin ya. Fetish gue mungkin pingin dilihat. Itu gue pernah. Terus di WC gue habis restoran, makan, nge-wine, mau make love, ya whatever lah. Biasanya orang kalau WC mana sih? Ke dalam WC kan yang ada toilet yang dikunci. Gue enggak bro, gue di wastafel. Di wastafel kenapa? Karena kita kayak, ayo cepet apa? Aduh, ada orang masuk. Ada apa ya? Bukan excitement Adrenalin. ya? Adrenalin gitu, takut ketahuan apa. Itu mungkin memang tempatnya nggak eksotis gila kayak gue di gunung berapi lah atau apa gitu kan. Tapi kayak the idea of like the chances of you getting bustednya itu loh. Iya. Ya kan? Ya itu kayak mikir kayak anjing seru juga ya. Gila juga. Ada gila-gila Terus kayak aja. ini nggak ada yang masuk. Apa gue terusin nih? Gitu. apa enggak jangan pas orang masuk apa mas keluar lagi. Anjir. Lu kan tadi sempat mention lu main dating apps. Sampai sekarang masih main dating apps, Pak? Ya masih. Gila. Dan gimana? Lu udah married gitu loh. Dan apakah pasangan lu marah ketika tahu lu main ini? I got busted multiple times. Tapi nih, kalau gue boleh tahu, lu main dating apps dan pasangan lu tahu. Gimana kalau posisinya dibalik? Dia yang main, lu gimana? That is the $1 million question. Ya kan? Iya. Gue gak munafik ya. Gue real aja. Kalau sekarang theoretically gue akan berpikir kayak fuck, kayak gue gak bisa nerima nih. Itu emang anjing sih gue kayak. Iya. Anjing lo egois banget lo. Theoretically ya. Dan mungkin gue akan berpikir kayak gue gak bisa sama dia, I have to leave her. Emang sih orang akan mikir wah bangsat lo atau apa. Tapi again, ini kan theoretically. Ini yang gue perkirakan ya, tapi belum tentu betul gitu. Dan gue pasti berpikir adalah, again, if you do something, gini ada pepatah kan, you treat someone like you, they want them to treat you lah, gitu kan. Ya gue inget itu aja sih. And maybe if it happens, ya gue harus bisa mengembalikan apa yang dia lakukan ke gue kemarin. Dia sudah oke, dia menerima, ya I have to do that as well gitu. Berarti intinya adalah saling menerima kalau misalkan at the end of the day terjadian. Ya pasti. Tapi again, kayak tadi gue bilang, gue nggak munafik. Gue pasti akan jep gitu. Kayak anjing. Tapi it is the price I pay for being like this. Karena bangsat gak sih lo kalau kayak anjing lo begitu, giliran isi lo begitu, lo marah-marah, lo ceraiin atau apa misalnya. Tapi it happens bro, in real life kan. Karena kenapa? Again, culture yang gimana ini membuat ekosistem di mana it's okay for guys to do it but not girls. Apalagi kita sekarang di era apa tuh namanya? Gender equality. Gitu kan. Tapi benar bro, gender equality ya. Kalau ditambahin nih, kadang kan kita cowok yang harus banting tulang nyari uang gitu. Sebenarnya nggak juga. Sekarang kan ya udah kalau lo mau gender equality, nggak hanya seks ya dong, atau nggak hanya gini-ginian ya, work wise juga dong. Gitu. Kalau memang istrinya memang harus bekerja lebih karena suaminya nggak bisa misalnya, ya it's okay kan, gender equality. Kesetaraan. Kasihan. lah. Jadi jangan kalau nanti lo nya ketinggian, suaminya ini lo bilangnya suaminya nggak making money lah, nggak apa, lo minta gender equality giliran gini kagak equality gitu. Terakhir kali ya, ada saran nggak atau masukan untuk pendengar semua? Saran ya Dari master nih. Ya kalau gua sih, I think the idea of sex itu bukan suatu hal yang tabu ya. It's not disgusting, it's not bad. I think sex is an art. So kalian mungkin yang dengar, mungkin cobalah jangan terlalu selfish. Be selfless, you know. Your other partners needs something juga gitu dari apapun yang kalian lakukan. So always try to learn. Misalnya di bisnis atau di kerjaan kan kayak try to understand your target market gak sih? Yeah. You know your partner doing it kan juga target market yang atau ya lo bangga dong kalau kayak wah si ini nih mainnya asik nih, udah berumur tapi performanya gitu. Turun. Gitu. Gila. Thank you. Jadi intinya adalah lu harus tahu market lu ya. Kok jadi tahu market ya? Atau kalau tetap belajar lah, belajar dan keep explore, jangan sana sini juga. Bukan ya. target mana ya? Target audience. Iya. Fetish lu apa? Target audience lu apa? Kalau misalkan udah mulai masuk berarti kan ya lu berarti cocok dengan dia. Dan lu punya masa di sana. Jadi pede aja. Kalau sorry to say, kalau titik lu kecil jangan kecil hati lah, ya kan? Dan harus bisa menjadi diri sendiri. Yoi bro. Just be you. No, true.
Jadi di sini yang tadi gue bilang, balik lagi ke bagian apa yang gue insecure. Jangan berusaha kayak gue gimana bisa jadi si cowok yang si bule yang dia fuck with her atau apa. Nggak bisa bro. Nggak bisa. Kita kita manusia berbeda, punya kekurangan. Tapi lu pasti punya satu keunggulan yang dia nggak punya. Find your fighting style. Oke, thank you banget Master sudah mampir di FWB Podcast. Siap, udah brother. ngobrol-ngobrol. Aduh. Jadi ya buat teman-teman sobat Nganu, I'm so sorry banget kalau ada salah-salah kata. Ya jangan lupa kalau untuk follow Instagramnya kemana nggak bisa disebutin. Apa Instagramnya? Iya Instagram lu tapi nggak bisa disebutin kan? Ada bisa @pornhub. Jadi intinya kalau mau follow Instagramnya di @overtvb aja. Yang mau kirim cerita ke @ofwb podcast. Yang belum follow Spotify follow dulu sekarang. Yang belum teman-teman gue mau kasih tau info kalau gue udah bikin user reservation. Jadi ya kalau mau ikutan dating apps di benefits lu user reservation dulu aja sekarang. Jadi I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih Master sudah mampir. Siap. Ditunggu premium aksesnya ya. Iya buat siap. benefit ya tadi. Ntar kalau gue ada acara gue undang-undang kok. Tenang boleh, aja. boleh. Yang mau lihat gue bisa di situ. Thank you and see you. Bye bye.